warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Indrawati, mahasiswa PPG tahun 2021 IAIN Curug. Saya berasal dari SD Negeri 018 Sungai Langsa, Kecamatan Pangian, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak Ibu? Baik, Bu. Iya, baik. Kita selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, langkah baiknya kita baca doanya dulu supaya pelajaran kita dimudahkan. Yuk kita baca doanya sama-sama. Hadir semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita ini, tanya dulu. Apa kira-kira materi pelajaran ini? Ketika bumi berhenti berputar. Apa kira-kira yang akan terjadi apabila bumi berhenti berputar? Akan terjadi kiamat. Nah, itulah materi kita, yaitu beriman kepada hari kiamat. Ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, menerangkan pelajarannya, ingin tanya dulu. Hari kiamat itu termasuk rukun iman kepada hari kiamat, termasuk rukun iman yang berapa? Iman yang iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, itu rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin mengulas kembali materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Nah? Ya, coba Kayla. Mengamalkan surah Al-Kafirun dengan saling menghormati. Iya, bagus materi kita minggu kemarin tentang surat Al-Kafirun. Ya. Siapa yang masih ingat berapa ayat jumlah surat Al-Kafirun? 6 ayat. Bagus, 6 ayat. Ya. Apa arti dari surat Al-Kafirun? Orang-orang yang kafir. Iya, bagus, artinya adalah orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Kafirun? Siapa yang bisa? Jawab. Ya, Kira. Berkaitan dengan tawaran orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersatu dalam ibadah. Iya, bagus ya. Asbabun nuzul surat Al-Kafirun adalah pada waktu itu orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala atau beribadah bersama-sama. Itulah jawabannya. Turunnya surat Al-Kafirun. Itulah asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Nah, berarti kalian semua sudah paham tentang materi minggu yang lalu, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang beriman kepada hari kiamat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang iman kepada hari kiamat, Ibu akan menyebutkan dulu apa tujuan pembelajaran
Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan makna hari akhir. Ya. Seterusnya, kalian bisa menjelaskan macam-macam hari akhir. Selanjutnya, kalian bisa mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya. Nah, sebelum menjelaskan, ibu akan menayangkan beberapa gambar ya. Nah, coba kalian amati, perhatikan gambar ya. Gambar-gambar yang ibu tayangkan di tempat tulis. Kalian bisa juga lihat di buku kalian, itu ada gambarnya. Gambar apa itu nak? Gunung meletus. Gambar gunung meletus. Udah sering kalian mendengar gunung meletus terjadi? Ya, terjadi ya. Ya. Gambar yang kedua. Banjir suatu daerah yang sedang dilanda banjir. Gambar yang kedua. Nah, gambar selanjutnya, gambar apa itu? Gambar kebakaran. Ada satu bangunan yang sedang terbakar. Nah, gambar yang keempat, apa itu? Gambar gempa bumi. Satu bangunan yang roboh, hancur, ya, kena gempa bumi. Tuh, gambar apa itu nak? Gambar orang yang sudah meninggal atau seseorang yang sudah datang ajalnya. Apa itu? Tsunami. Gambar tsunami. Dari gambar-gambar yang sudah, beberapa gambar yang sudah ibu tampilkan di depan tadi, apa kira-kira yang teringat oleh kalian? Kiamat. Yang teringat? Hari Kita kiamat. akan teringat tentang hari kiamat. Karena pada gambar-gambar itu tadi adalah merupakan contoh-contoh dari Hari kiamat. setelah kalian melihat gambar tadi, tentu kalian teringat tentang hari kiamat. Apa kira-kira hari kiamat? Apa kira-kira? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Iya, bagus sekali. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta itu akan hancur luluh dan semua makhluk yang di dalamnya mati. Berarti tidak ada lagi kehidupan di bumi, mati semuanya. Ya. Hari kiamat ini datangnya ditandai dengan bunyi atau tiupan terompet sangkakala yang pertama. Siapa yang terompet sangkakala yang oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu. Jadi, kapan datangnya hari kiamat ini? Tak ada satupun manusia yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak dikasih tahu kapan datangnya hari kiamat. Hari
dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, ya, yaitu di padang mahsyar. Dibangkitkan kita kembali. Dulu mulai dari yang mati semenjak zaman Nabi Adam sampai yang mati pada hari kiamat itu dikumpulkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa kita dikumpulkan di padang mahsyar? Iya, untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang kita buat selama kita hidup di dunia. Peristiwa hari-hari ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Dan masih banyak juga ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang hari kiamat ini. Nah, untuk surat Al-Qari'ah siapa kira-kira yang hafal surat Al-Qari'ah yang sebelumnya? Kayla bisa? Coba bacain lah. Bagus karena kita apa surat Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Nah, itulah surat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, sekarang dibaca ya. Dengarkan ibu membaca ya. Mungkin ada tadi sedikit kesalahan pada bacaan. Yauma yakunun nas, jangan yang imun ya. Nah, itu tadi itu sekarang dengarkan ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya ya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada pada kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, itu semuanya. Nah, ini tadi surat yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Dan masih banyak lagi surat-surat lain yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat ini. Kemudian yang kedua, macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ini terbagi kepada dua macam. Siapa yang tahu?
Iya bagus Nabila. Ada namanya kiamat sugra, itu kiamat kecil. Ada namanya kiamat tunggal, itu kiamat besar. Tadi yang pertama kiamat sugra. Kiamat sugra ini ialah hancurnya sebahagian alam, ya. Hancurnya sebahagian alam atau hancurnya alam semesta, ya. Atau hancurnya alam yang ada di sekitar kita. Apa contohnya? Oh, seperti yang sudah Ibu apakah tadi tampilkan tadi di depan, ada gunung meletus. Apa lagi contohnya? Iya, gempa bumi. Apa lagi? Banjir. Apa lagi? Kebakaran. Orang meninggal. Iya, orang meninggal atau meninggalnya seseorang. Nah, jadi meninggalnya seseorang juga merupakan kiamat. Itu kiamat kecil. Apabila datang ajal seseorang, maka terjadilah kiamat pada dirinya. Jadi kiamat kecil ini sudah banyak kita temui dan kita saksikan, ya kan? Nah, seperti meninggal seseorang atau datangnya ajal seseorang, mungkin di rumah kita, di antara anggota keluarga kita ada yang sudah meninggal. Ya. Kemudian yang kedua kiamat kubra atau kiamat besar. Apa kira-kira artinya kiamat besar? Kiamat besar. Kiamat kubra itu adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya, ya. Seperti matahari dan bumi serta planet-planet lain sudah tidak lagi berjalan pada porosnya, ya. Sehingga saling bertabrakan. Jadi tata surya itu tidak teratur lagi. Maka akan terjadilah hancurlah seluruh alam. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 2, itu iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncang-goncangkan dengan dasarnya, maka bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Tuh, sudah dua silat yang menjelaskan tadi tentang hari kiamat kita baca, ya. Kemudian selanjutnya tanda-tanda hari akhir, ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, ya, bahwa tidak satupun orang yang manusia yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tetapi Allah sudah menjelaskan lewat tanda-tandanya. Apa yang pertama tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat itu kan terbagi dua. Ada tanda-tanda besarnya, ada tanda-tanda kecilnya, atau ada tanda-tanda umumnya, atau ada juga tanda-tanda khususnya. Yang pertama tanda-tanda kecil. Yang pertama, banyaknya ulama muslim yang wafat. Siapa contohnya? Ustaz Ali Jabir sudah wafat. Nah, jadi dengan wafatnya para ulama, berarti ilmu sudah dicabut. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Apa contohnya? Seorang ibu mungkin tidak akan khawatir ketika anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Menganggap ilmu agama tidak penting lagi. Padahal membaca Al-Quran itu adalah sangat penting, karena membaca Al-Quran itu merupakan pedoman hidup manusia. Nah, kemudian yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Yang keempat, banyaknya laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini.
tadi tanda-tanda kecil hari kiamat. Kalau masih tanda-tanda kecil hari kiamat, itu berarti kita masih bisa memperbaiki diri atau masih bisa untuk bertobat. Kemudian ada lagi tanda-tanda besarnya. Kalau udah tanda-tanda besar berarti sudah kiamat memang sudah mendekat, ya. Bahkan mungkin kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Jadi adapun tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, yang pertama, apa yang pertama? Iya, matahari terbit dari arah barat. Nah, ini menandakan bahwa sistem tata surya sudah tidak teratur lagi. Yang biasanya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Sekarang terbit dari barat, tenggelam di timur. Kalau sudah seperti ini, sudah terlambat kita untuk bertobat. Oleh sebab itu, dari sekarang marilah kita perbaiki diri kita, ya, untuk selalu berbuat untuk akhirat. Kemudian yang kedua, lenyapnya Al-Quran dari mushafnya. Nanti akan hilang tulisan Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya munculnya Imam Mahdi. Keempat, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, rusaknya Ka'bah. Kemudian yang keenam, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Selanjutnya turunnya kembali Nabi Isa ke dunia. Yang kedelapan, turunnya Dajjal. Dajjal ini Dajjalnya ini akan menyesatkan manusia, ya, mengaku sebagai nabi. Dan ciri-ciri Dajjal itu dia bermata satu, ya. Kemudian pada keningnya tertulis tulisan kafir. Kemudian nama-nama hari akhir, ya. Banyak sekali nama-nama yang diberikan kepada hari akhir itu, ya. Nama-nama tersebut erat sekali dengan peristiwa yang terjadi pada hari itu, ya. Adapun nama-nama hari akhir tersebut, yang pertama Yaumul Akhir, yang berarti hari akhir, ya. Pada hari itu, hari yang paling terakhir, tidak ada lagi hari setelah hari akhir atau hari penghabisan dari kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, Yaumul Ba'as, ya. Apa artinya Yaumul Ba'as? Iya, yang berarti hari kebangkitan, ya. Karena pada hari itu manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya, ya. Kita dibangkitkan dari dalam kubur. Tadi sudah dibilang bahwa pada tiupan trompet sangkakala yang pertama, mati semua yang hidup. Kemudian pada tiupan trompet sangkakala yang kedua, itulah tadi menghidupkan kembali semua manusia yang mulai dari mati semenjak zaman Nabi Adam sampai yang mati pada hari kiamat. Dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Untuk apa dihidupkan kembali? Untuk mempertanggungjawabkan yang sudah diperbuat. Untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita berbuat selama hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yang berarti hari berkumpul. Nah, setelah manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar inilah manusia akan sudah melihat keadaannya, ya. Nah, siapa yang amal kebaikannya banyak, kita akan baiklah rupanya pada masa itu. Jadi rupa kita, bentuk kita masing-masing pada masa itu nanti sesuai dengan perilaku kita selama hidup di dunia. Dan selanjutnya Yaumul Zalzalah, yang berarti hari kegoncangan. Hari kegoncangan yang sangat dahsyat, sebagaimana yang sudah kita baca tadi dalam surat Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila
digoncang-goncangkan dengan dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi akan mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Kemudian selanjutnya mewaqi'. Nah, apa artinya yang mewaqi' ini? Hari ancaman. Hari berlakunya suatu ancaman ya, karena kita diancam sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian ada lagi namanya yaumut apa? Yaumut tanat. Yaumut tanat ini berarti hari panggil memanggil ya. Pada hari itu nanti setiap orang akan memanggil atau mencari seseorang karena dia mengalami kesulitan atau penderitaan untuk minta pertolongan ya. Untuk minta pertolongan. Tetapi bisa tidak kita menolong? Tidak bisa, karena kita semuanya disibukkan oleh urusan masing-masing. Seorang ibu tidak akan bisa menolong anaknya, dan seorang anak tidak akan bisa menolong ibunya. Siapa yang akan menolong kita? Yang akan menolong kita tentu amal perbuatan kita. Yaumul tanat. Kemudian yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan amal. Ya, pada hari itu setiap orang akan dihitung amalnya oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan sedikit. Sekecil apapun perbuatan yang baik yang akan kita lakukan akan diperhitungkan pada hari itu. Sekecil apapun juga perbuatan yang buruk yang kita lakukan juga akan diperhitung, walaupun sebesar biji bayam atau sebesar biji sarang akan kita lihat, tak ada satupun yang akan terlewatkan pada hari perhitungan amal. Apa lagi? Yaumul wazni, yaitu hari penimbangan semua amal baik dan buruk. Yang menentukan seseorang itu apakah akan dia masuk ke neraka atau ke surga. Kalau timbangan kebaikannya yang berat daripada keburukannya, tentu tempatnya di surga. Tetapi kalau timbangan keburukannya yang lebih berat, ya dia akan menderita selama-lamanya di neraka. Kemudian materinya yang terakhir apa? Hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, maka ada hikmah yang dapat kita ambil. Ada hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, kita akan bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita akan selalu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, kita selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Seterusnya, kita tidak akan menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Ya, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Itulah hikmah mempercayai hari akhir. Nah, sampai di sini keterangan Ibu tadi, ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu akan, kalian sudah paham ya, Ibu akan melemparkan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama,
Yang bisa nanti tulis tangan ya. Sebutkan contoh contoh kiamat sugra. Coba, Kaila. Ya. Contoh kiamat sugra atau kiamat kecil. Apa contoh? Apa Kaila? Ya. Gunung meletus. Iya, bagus. Gunung meletus. Banjir. Banjir, apa lagi? Kebakaran. Kebakaran, ya. Gunung agung. Iya, bagus. Anak itu Kaila. Kebakaran, ya. Kemudian soal selanjutnya. Jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda ya. Hari kiamat atau besar kecil? Tanda akan datangnya hari kiamat. Contoh kecil. Tanda kecil. Yang Kaila lagi. Hamba sahaya dinikahi oleh majikannya. Ya. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Ya. Sebenarnya perzinahan dengan bebas. Ya. Minum minuman keras yang merajalela. Ya. Jumlah perempuan lebih banyak dari pria. Ya. Adanya 2 golongan yang saling bunuh, sementara kedua-duanya sama mengaku membela agama Islam. Iya, udah jadi 4 itu Kaila ada. Bagus ya. Nanti udah paham ya. Nah, soal selanjutnya. Jelaskan perbedaan antara kiamat sugra dengan kiamat kubra. Yang bisa menjawab tulis tangan. Perbedaan. Kaila lagi. Yang lain mana? Ya, coba Kaila. Kiamat sugra artinya kecil. Ya. Kan kiamat kubra artinya besar. Iya, itu aja. Kiamat sugra artinya kecil. Kiamat kubra artinya besar. Siapa yang bisa lebih melengkapinya lagi? Tulis tangan. Yang lebih lengkap? Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau ya, coba ini. Kiamat sugra adalah hancurnya alam di sekitar kita. Iya. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Sedangkan kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Iya, bagus. Berarti ini sudah nampak apa perbedaannya. Kalau kiamat sugra itu kan hancurnya sebahagian alam. Nah, sebagian alam. Sedangkan kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta. Ya, bagus. Berarti kalian sudah paham tentang apa materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Untuk selanjutnya kalian sudah Ibu bagi tadi menjadi 2 kelompok ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Sekarang kalian dipersilahkan untuk mendiskusikan atau bekerja kelompok tentang makna hari akhir ya. Silakan bekerja yang sudah kelompok yang dibagi tadi, silakan ya. Nanti kalian membacakan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya tentang makna hari akhir. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi selama 15 menit ya. Sudah selesai diskusinya? Oh. Ya, kalau sudah selesai bisa dibacakan hasil diskusinya. Siap? Coba kelompok 1 ke depan bacakan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luruh dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Bagus. Terus untuk 1 coba kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil diskusi pada kelompok saya, yaitu kelompok B. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Hari kiamat adalah berakhirnya seluruh kehidupan dunia. Pada hari itu seluruh manusia meninggal. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Semua akan dipertanggungjawabkan atas semua amal perbuatan yang selama ini yang dilakukan di atas bumi. Iya, bagus. Ya, bagus. Kelompok A dan kelompok B sudah membaca
sudah hasilnya, sudah memberikan hasil yang bagus dari kelompoknya masing-masing ya. Coba tepuk tangan untuk kelompok diskusinya. Ya. Untuk materi hari ini sudah selesai disampaikan. Kemudian untuk evaluasinya kalian silakan menjawab soal sesuai dengan apa yang sudah dibuat tadi ya. Apa yang soal kalian kerjakan ya. Silakan kerja. Tuh, ibu buat soalnya tadi ada 15 soal ya. Nah, jadi kalian kerjakan. Udah selesai? Nah, kalau udah selesai, kalian kumpulkan kembali lembaran jawaban kalian. Kumpulkan kembali. Sebelum materinya kita tutup, juga untuk kalian buka buku kalian halaman 21 ya. Di situ untuk kalian kerjakan di rumah ya, untuk PR. Nah, di situ juga ada 5 buah soal ya. Ada 5 buah soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti untuk minggu depan, nanti itu sudah siap kalian kerjakan. Kumpulkan di depan ya. Jadi untuk materi kita hari ini dirasa sudah cukup. Dari apa yang kita sampaikan tadi, sebelum tutup, ibu ingin menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan, membantu ibu untuk menyimpulkan dari materi yang sudah kita belajar tadi? Saya Bu. Ya, coba Kayla. Hari kiamat atau hari akhir adalah berakhirnya kehidupan dunia dan hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama tadi yang disebutkan adalah hari kiamat adalah hari akhir atau hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian yang kedua, hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama kiamat Sugra atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat Kubra atau kiamat besar. Kemudian yang ketiga, di hari kiamat kubra atau kiamat besar, seluruh makhluk itu mati, ya. Nggak ada lagi kehidupan di dunia. Kemudian yang keempat, setelah kiamat kubra tiba, manusia akan dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawabannya selama dia hidup di dunia. Kemudian yang kelima, ada hikmah meyakini hari kiamat, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang keenam, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah, tetapi hanya Allah yang tahu. Ya. Siapapun tidak diketahui kapan datangnya hari kiamat. Hanya Allah. Itu adalah rahasia Allah. Kemudian yang ketujuh, ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat kubra dan kiamat kubra. Itulah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, yang sudah dijelaskan tadi, bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa kalian pahami. Kemudian kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah.